Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah apa yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dulu, yaitu melaksanakan sholat ibadah berjamaah. Insya Allah akan kita lakukan dengan tausiah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman, termasuk kita semua ini. Amin. Alhamdulillah, sahabat kita sudah berada di tengah kita. Untuk itu langsung bisa memberikan kesempatan memberikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ilma arba'as sifat al-kamaliyah walladzi a'tahu wa a'tal jannah li'ibadihi al-muslimin wal mu'minin wal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassa man sya'a min ibadihi bil ma'asil hukmiyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khassallahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladzi mala'a Allah ta'ala qalbah wa sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalil asna wa sallallahu alaihi wasallam masrurun wa mansura wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahji fanalu khairu wa asira. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Ila akhir ayat. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ghurafan yura dhahiruha min batiha wa batinuha min dhahriha. Ajamullahu liman at'ama at-ta'am wa afsas salam wa shalla bil lail wan nas niyam. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihi. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Akbar yang dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmatnya, keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih diberikan keistiqomahan untuk thalabul ilmi kita dan untuk menambah hasanah dalam keislaman kita, yang semoga saja dengan setiap malam Rabu ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan peningkatan kepada kita, keislamannya, keimanannya kita, hingga kita jadi manusia yang muttaqin, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, termasuk kita yang istiqomah sampai akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu yang bahagia, dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan ceramah tentang it'amut ta'am wa ifsya'us salam wa qiyamul lail. Apa artinya it'amut ta'am? Memberikan makanan. Wa ifsya'us salam, yaitu
menyebarluaskan salam. Wa qiyamul lail, yaitu beribadah di waktu malam hari. Mari kita kaji hadis yang diceritakan oleh Abi Hurairah yang rawahunya ini Ahmad wa Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Hibban fi sahihihi, yang bunyinya hadirin, an Abi Hurairah qala qultu ya Rasulullah. Abi Hurairah berkata, saya berbicara, kata Abi Hurairah, ya Rasulullah. Kalau kita belajar ilmu nahwu, iya itu huruf nida Rasulullah karena mudhof ilaih. Kalau habis huruf nida maka huruf terakhir daripada lafaz Rasul yaitu harus pakai Rasulullah. Kalau yang namanya Muhammad Rasul, kalau Rasul maka Rasul. Berarti ya Rasulu berarti. Jadi gitu mulanya. Ibu-ibu kalau marhabanan jangan sampai keliru. Ya Rasulullah, ya Habiballah, jangan ya Rasulullah, salah itu. Harusnya ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Safwatallah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang pergi haji ataupun umrah, ziarah kubur Nabi Muhammad itu uluk salamnya begitu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Safwatallah, ya Khalilallah, di antara lain. Nah, maka itu adalah ajaran yang diberikan oleh agama Islam untuk ifsa'us salam. Nah, kalau kita uluk salamnya terhadap sesama manusia, yaitu kalau dihormatin dengan uluk salam assalamualaikum, maka waalaikumsalam, syukur-syukur ditambah warahmatullahi wabarakatuh, syukur-syukur ditambah lagi wa maghfiratuh wa ridwan, supaya apa? Kita diberikan keridhaan Allah dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hadisnya hadirin? Ini sesungguhnya aku idza ra'aituka taubat nafsi. Sesungguhnya aku apabila melihatmu, munyain Nabi Muhammad, melihat anda wahai Rasulullah, taubat nafsi, maka jiwaku tentram. Ibu, kalau melihat suami kira-kira jiwanya tenang enggak, Bu? Tentram enggak, Bu? Oh, tergantung. Nah, sekarang kalau bapak-bapak melihat istri, kira-kira hatinya, jiwanya ini tentram enggak, Pak? Tergantung. Wah, ini berarti 0-0 aja lah ya. Maka kalau yang namanya sahabat Abi Hurairah saja hadirin, Abi Hurairah itu Abi bapak, Hurairah itu kucing. Kenapa Abi Hurairah? Ini sebenarnya sahabat Abdullah hadirin, tapi dikatakan Abi Hurairah karena beliau sampai di jubahnya saja, lengannya aja anak kucing ada, saking senang sama kucing. Mulanya diberikan paraban dengan Abi Hurairah, bahkan sampai ada masjid Abi Hurairah. Ini Pak, ya bapak-bapak yang haji pastinya sudah tahu yang namanya masjid Abi Hurairah. Nah, ini di samping itu juga hadirin, yang namanya Abi Hurairah sendiri saking sayangnya dengan Nabi Muhammad SAW, kalau bersamaan berdekatan dengan Nabi Muhammad jiwanya itu tentram. Wa qurrat aini, dan juga mataku itu tenang. Kalau sudah tentram, tenang, maka mau ngomong pun enak. Apa kata Abi Hurairah? Ambi'ni an kulli syai'in, ceritakan kepadaku tentang semua hal yang ada di dunia ini. Setiap sesuatu ini tolong ceritakan kepadaku. Tapi Nabi Muhammad disuruh begitu hadirin, tidak peduli yang namanya untuk menyampaikan apa yang diminta. Apa kira-kiranya? Beliau bersabda, kullu syai'in khuliqa minal ma'i. Kullu syai'in khuliqa minal ma'i.
Semua sesuatu yang ada di dunia ini hadirin diciptakan dari air. Diciptakan dari air. Termasuk diri kita juga dari air. Kalau kita melirik ataupun mengingat dalam surat At-Tolak ayat 5 hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma inda fihi yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Falyanzur, maka hendaklah manusia. Falyanzur al-insan, falyanzur maka hendaklah memperhatikan al-insanu manusia. Manusia kita ini hadirin hendaklah memperhatikan. Apa kira-kiranya? Mimma khuliq, dari apa manusia itu diciptakan? Dijawabnya khuliqa mimma indafik. Manusia itu diciptakan dari air sperma yang terpancar. Terpancar dari mana? Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yang keluar dari antara tulang punggung ataupun sulbi dan tulang dada. Silakan Pak pegang tulang dadanya dan tengah tulang belakangnya Pak. Ini betapa manusia kalau menyadari asalnya begitu, tidak akan mereka itu sombong hadirin di dunia ini. Tapi karena manusia kadang-kala lupa dengan asal mulanya, maka manusia itu dengan hawa nafsunya menjadi luntur hingga dia kesombongannya merujut dimunculkan. Padahal diperhatikan demikian. Sampai sesuatu apapun yang ada di dunia, kacang-kacangan ya Bu, tumbuh-tumbuhan, kalau tidak ada air nggak akan tumbuh. Tapi alhamdulillah dengan berkatnya air, alhamdulillah bisa dimakan oleh kita. Ya Bu, ini antara lain mulanya Nabi Muhammad menyampaikan bahwa yang namanya manusia itu diciptakan dari barang yang konon dari air. Selanjutnya hadirin, bagaimana kira-kiranya? Yaitu fakultu, lalu saya ngomong lagi, akhbirni bisainin, ceritakan ataupun beritahukan kepadaku tentang sesuatu. Ida amil tuhu, apabila aku mengerjakan sesuatu itu, dakhaltu al jannah, saya ini masuk ke surga. Ini Abi Hurairah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, mau gak masuk surga? Mau dong. Mau gak mau? Alhamdulillah. Kalau mau, mari kita kerjakan apa yang disampaikan oleh Abi Hurairah, hadis Rasulullah ini. Yang pertama hadirin, at-imit to'am, berikanlah makanan. Alhamdulillah, ini calon-calon surga semua di sini. Tiap malam Rabu loh Bu, ini mulanya monggo 3 hari dimakanin Bu. Ojo isin-isin. Ya Bu ya. Nah ini termasuk it'amut to'am, memberi makan. Jadi kita untuk kita hadirin, ini adalah bekal kita untuk yang namanya dimasukkan ke surga. Habis itu hadirin, yang kadang-kala barangnya sepele tapi orang mengucapkannya sulit, kadang-kala gengsi, yaitu absis salam, menyebarluaskan uluk salam, membudayakan salam. Sampai kalau kita masuk rumah sendiri juga hadirin, walaupun ada orangnya ataupun tidak ada orang, ada penghuninya, uluk salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau tidak ada, jawab sendiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawabnya juga itu hadirin adalah malaikat, bukan yang namanya makhluk yang mengikuti kita. Kalau kita tidak uluk salam masuk ke rumah, maka
yang makhluk bernama iblis CS-nya, saya ini bersama dengan mereka. Kita ngambil air minum, diminum duluan oleh dia. Karena apa? Nggak baca bismillah. Coba kalau baca bismillahirrahmanirrahim, insya Allah hadirin, iblis ngomong, setan ngomong, aduh aku rugi ini. Nah ini antara lain hadirin yang berbahagia. Terusnya apa? Yang ketiganya wasil al-arham. Arham itu jama daripada rohimun atau rohim. Jamanya arhamun, yaitu menyambung persaudaraan. Mulanya silaturahim dengan silaturahmi, ya Bu ya. Silaturahim menyambung kasih sayang. Berarti kalau udah kasih sayang maka akan terdapatlah persaudaraan. Mulanya dijamakan arhamun. Kalau silaturahmi menyambung peranakan. Dan saya kan sudah terangkan antara al-halal bil halal dengan halal bi halal. Nah itu. Kalau al-halal bil halal itu khusus untuk suami istri. Ada alif lamnya karena makrifat. Tapi kalau halal bil halal, halal bi halal itu umum seperti begini. Ini karena apa? Silatul arham. Ini menyambung daripada peranak persaudaraan. Terusannya wasolli billail, dan kita mengerjakan sholat di tengah malam. Dasarnya wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan lain sebagainya. Ini hadirin dalam surat Al-Isra itu. Ini kita melaksanakan sholat tahajud. Namun ini Pak, kalau Bapak habis sholat Isya, sholat witir, maka tolong habis tahajud jangan witir, karena satu malam nggak boleh witir 2 kali. Nih paham? Mulanya kalau Bapak bulan Ramadan, ya kan Pak, Mas Haji Mas Ustadz ini mengimamin habis tarawih ada witir. Nah malam nanti jam 3 bangun habis sahur atau sebelum sahur, maka tolong jangan ada witir lagi, ya Pak. Ini karena witir itu tidak boleh 2 kali, karena sudah witir itu berarti penutupnya, karena autiru qabla rukud, berwitirlah kamu semua sebelum tidur. Nah kalau habis sholat Isya witir silakan, apakah 1 rakaat monggo, 3 rakaat 2 kali salam monggo, 1 kali salam monggo. Kalau 1 kali salam maka 2 rakaat kedua jangan tahiyat, berdiri lagi gitu. Tapi kalau 2 rakaat baru 1 rakaat witirnya lagi, itu 3 tapi 2 kali salam. Ya bacaannya yang mudah-mudah saja. Apakah idza jaa baru tabat, ya Bu. Nanti yang terakhirnya kulhu kul a'udzu ini antara lain ada yang berbahagia. Setelah itu maka wan nasu niyamun, sementara manusia sedang asik-asiknya tidur. Maka kalau Bapak mengerjakan yang pertama ini Pak tadi, yaitu it'amu ta'am, menyebar luaskan salamnya Pak. Terusnya lagi menyambung persaudaraan seperti sekarang ini, dan juga sholat malam sementara manusia sedang asik-asiknya ngerokok begitu, maka ibu bapak berhak tadkhulul jannah, masuk surga. Jadi gampang gak Bu? Gampang kan? Nah nanti untuk masuk surga banyak, soalnya ada manusia yang tak mau masuk surga, atau tak mau atau tidak masuk surga. Cuma yang jelas itu tidak mau Pak. Bukan dimasukkan surga, surga tidak mau, pengennya masuk neraka. Buktinya apa? Sudah tahu yang namanya mudminul khomri, orang
orang tidak boleh minum khamar. Oh, sampai tua, sampai kakek-kakek, sampai nenek minum khamar. Nah, ini kan orang ini tak mau masuk surga kan Pak? Orang tak mau, dinasehati tak mau. Ini antara lain. Oke. Terus lagi, bagaimana keadaannya surga ini hadirin supaya tahu Pak. Kalau dalam hadisnya mala ainun ra'at wala khudun sami'at wala khaturun fil qalbil basar. Sesuatu yang ibu bapak belum pernah melihat di sana akan dilihatnya. Ibu tak pernah, bapak tak pernah mendengar sesuatu yang paling merdu di sana akan mendengarnya. Yang paling hebat ibu bapak di dunia untuk tenang jiwanya, hatinya aja nggak bisa ya Pak. Nah, bahkan kita mau mengerjakan sesuatu, wah ada deg 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 begitu kan Pak. Tapi di sana tidak ada gemeteran, Pak. Tenang jiwanya itu. Yang hebatnya banyak nih Pak yang namanya surganya, mau surga yang mana? Apa surga Firdaus? Kalau surga Firdaus itu hadirin ada 4 bentuknya. 2 itu surga Firdaus itu dibangunnya itu dari emas, yang 2 itu dari perak. Dari emas dengan perak. Yang namanya perhiasannya emas semua. Sampai ibu-ibu kalau pergi ke Madinah ziarah kubur Nabi Muhammad, betul hadis itu emas ya kan Pak? Saya pernah megangnya dulu Pak, tapi begitu megang haram orang Saudi Arabia itu Pak polisinya haram. Aku tengok lagi dipegang gitu Pak, pengen kurangnya tuh dilapisin memang emas itu Pak. Ini antara lain. Jadi saya bisa-bisa saja kalau kelihatan, kan saya paham yang namanya polis-polisnya itu kan. Nah, ini. Tapi ngomongnya haram, padahal cuma megang aja, bukan mau ngambil ya Pak ya. Nah ini, tapi sudah suhudon. Ini antara lain aja hadirin. Apa kira-kiranya hadirin? Bahwa inna fil jannah ghurafan, di dalam surga itu ada kamar-kamar hadirin. Yang kamar-kamarnya, coba rumah bapak kira-kiranya sama enggak dengan surga ini? Yuradahullah min batiniha. Luarnya ini Pak, luar daripada surga itu bisa dilihat dari dalam surga. Oh, bapak sudah mengalami yang namanya rumahnya ada kacanya kan Pak, dari dalam bisa nampak, dari luar juga bisa nampak. Ini wabatinuha min dorihiriha. Dan yang namanya dari dalam juga istilahnya nampak, keluar juga nampak juga hadirin. Itu kehebatannya. Maksudnya untuk siapa? Allah mempersiapkan surga yang macam begitu hadirin adalah liman amat qoam, bagi orang yang suka memberi makanan. Ibu-ibu jangan khawatir, dibalas oleh Allah, di dunia dibalas, di akhiratnya juga dibalas. Insya Allah banyak rezekinya Pak. Asal nikmatin. Mulanya saya ngomongkan, kalau ibu bapak mau mendoakan almarhum almarhumah, jangan asal jadi udah untuk tahlilan beda apa adanya baik, kotor-kotor semua keluarnya dipotong, jangan. Nah, niatkan karena Allah untuk pahala yang sampaikan kepada almarhum almarhumah bapak kita, saudara kita yang bersih, supaya dimakannya enak, tenang. Kalau udah enak jadi berkah, begitu loh. Mulanya kadang-kala berkat sambil karena nggak enak, nggak dimakan, jadi dibuang-buang. Jadi kan mubadir ya Pak ya. Maka itu. Terus ya lagi wa afsis salam tadi. Ini hadisnya banyak soalnya hadirin, supaya Bapak ini mantap bahwa ini hadisnya tentang memberi makan dan juga menyampaikan salam itu, dan sholat malam ini banyak bener gitu loh. Ada ini hadisnya soal ini hadirin. Jadi menyampaikan salam ataupun menyebarluaskan salam silakan. Bahkan disebutkan lagi dalam hadis Abdullah bin Al-Kharas rawahu Tabrani dalam kitab Kabir, hadisnya Hasan, Jami'us Shaghir halaman 166 mengatakan at'imu at-ta'am. Ini jamak.
atimu. Berikanlah kamu semua makanan. Silakan. Yang pertama memberi makan dirinya sendiri ya Pak ya. Makan buat istrinya, anaknya, cucunya, dan juga kaum muslimin wal muslimat. Wa absu, jamak lagi nih Pak. Wa absu assalam, dan sebarluaskan salam. Apa manfaatnya? Tuwarisul jinan, bisa mewariskan surga. Tinggal pilih surga mana. Tapi ada kuncinya. Kuncinya adalah di sholat. Harus mengerjakan sholat ini 5 waktunya. Terus lagi untuk oleh Abi Hurairah juga tambahan lagi untuk orang yang mau masuk surga. U'budur Rahman, beribadalah kamu semua kepada Allah yang Maha Kasih dan Sayang. U'budur Rahman. Ar-Rahman itu itu kasih dan sayang. Karena apa? Ar-Rahman dengan Ar-Rahim bedanya. Kalau Rahman itu Allah mengasihi sayangi kepada siapa saja di dunia ini. Tapi kalau Ar-Rahim khusus manusia muslimin, mukminin, muttaqin, itu hadirin. Nah itu ya. Maka kalau yang di dunia Ar-Rahman itu siapa saja, nggak kecil, nggak besar, kayak nggak miskin, nggak kaya, nggak gendut, nggak krempeng. Islam maupun tidak Islam juga hadirin itu diberi rahman oleh Allah. Tapi Ar-Rahim hanya khusus untuk manusia yang nanti di akhirat, yang muslimin wal muslimat, mukmin wal minat, dan muttaqin. Itu hadirin. Terusnya lagi wa atimut ta'am wa afus salam tadkhulul jannah, yang membuatkan Anda semua masuk surga. Dan hadis yang lainnya lagi hadirin dari Abi Hurairah juga, hadisnya itu Rawahu Tirmidzi, hadis sahih Jami'us Shaghir halaman 185. Saya kumpul-kumpulkan ini Pak, hadisnya supaya kuat. Terus afsus salam, sebarluaskan salam. Wa atimut ta'am, dan juga berikanlah makanan. Wadribu al-hammam, pukullah kepada orang yang menentang, tidak mau memberi makanan, tidak mau salam ini. Maka akan tuwarisul jinan, yaitu mewariskan kepada surga. Inilah orang yang mau mengerjakannya. Di samping itu juga apa hikmahnya? Hadirin, hikmah atau manfaatnya afsus salam itu menyebarluaskan salam. Pertama, anil barok, dari barok, hadisnya itu hadirin Bukhari dalam kitab Adab, Abi Ya'la dalam kitab Musnadnya, Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya, Baihaqi dalam Syu'bul Iman, hadisnya sahih, kitab Jami'us Shaghir halaman 185, yaitu afsus salam, sebarluaskanlah salam, maka taslamu, Anda akan selamat. Coba aja Bapak, kalau di Saudi Arabia Assalamualaikum, pasti antum muslim, antum Indonesia. Nah itu sebelum ngomong yang lain, kalau udah salam insya Allah orang itu. Yang paling hebat di Sumatera. Sumatera itu kalau memberikan bahwa orang muslim atau bukan Islam, antum anak Assalamualaikum, waalaikumsalam, anu jawabnya hari Jumat atau Minggu. Kan udah ngerti itu mereka. Kalau Jumat berarti muslim, kalau Minggu tapi itu Pak kehebatannya, ada cirinya. Sama orang Indonesia juga Pak, di dunia itu dikenalnya dengan peci hitam. Kalau pecinya Islam, hitam Pak, seperti Pak yang Bapak pakai ini, itu paling ngomong, ayo Muslim, ayo Indonesia. Apakah Anda Islam? Apakah orang Indonesia? Pasti kemarin Indonesia. Ini antara lain, ini Pak ciri khasnya orang Indonesia. Terus yang kedua hadirin, manfaatnya lagi. An Abi Musa afsus salam bainakum tahabu. Hadisnya ini Hakim dalam kitab Mustadrak, hadisnya sahih Jami'us Shaghir halaman 185 juga. Artinya afsus salam, sebarluaskan salam bainakum, di antara kamu semua, maka tahabu, akan saling cinta mencintai. Kalau sudah salam, oh berarti ini. Saya kalau udah ada orang Islam Pak, alhamdulillah senang. Karena apa?
Saya tidak sadar diberikan keselamatan, diberikan keberkahan, diberi rahmat. Saya tambahkan lagi, wa maghfiratu, diberikan ampunan, wa ridwanu, diberikan keriduan. Kalau sudah diberi 8 ini hadirin, karena tadi kan 3 tambah 5 kan Pak, 8, maka berhak saya masuk surga. Dan orang yang juga berhak masuk surga. Nah, kan itu warisul jinah, akan membahaskan dunia. Terus lagi yang ketiganya apa? An Abi Darda, ini hadisnya, ini hadirin, untuk yang namanya dengan apa? Dengan yang namanya Absus Salam ini. Absus Salam kai ta'lu, uluk salamlah Anda, ataupun sebarlukan salam kai ta'lu, supaya tinggi derajatnya hadirin. Ini hadisnya At-Tabrani fil Kabir, hadisnya Hasan Jami Shaghir halaman 185. Yang keempat manfaatnya, an Ibni Umar Absus Salam wa atimut ta'am wa kunu ikhwana kama amarakumullah, li Ibni Majah Jami Shaghir halaman 185. Artinya sebarluaskan salam, berikanlah makanan, dan juga jadilah kamu semua saudara kama amarakumullah, seperti sebagaimana Allah perintahkan. Saya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu ini saudaraku. Mulanya saya andekan kehausan, saya masuk ke rumah Bu Hajah, saya minta minum. Gak ditawarin Bu, saya, Bu, maaf Bu, saya pengen minum. Nah kan begitu. Ini antara lain. Jadi karena apa? Karena saudara, mau bagaimanapun bentuknya. Apalagi ibu bapak yang sudah haji maupun sudah umroh hadirin. Kata Jabir mengatakan ini hadirin dalam hadis sahih, yaitu rawahu Hakim dalam kitab Mustadrak, hadisnya sahih Jami Shaghir halaman 484 hadirin. Yaitu birrul haji, haji yang mabrur dan mabrurah. Cirinya hadirin, it'amut ta'am, tukang memberi makanan. Yang kedua, tibul kalam, omongannya bagus. Tolong Pak Haji, Bu Haji jangan ngomong di bawah kolong. Dasar anak setan, anak jin, jangan. Ya Bu ya, ini ada manusia yang begitu hadirin. Dan jangan sampai di antara jamaah kami ada yang mengatakan begini, apakah haji dengan umrah bisa menjamin ke surga? Na'udzubillahi min dzalik. Sudah disebutkan al-hajjul mabrur laisa jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan tidak ada imbalan lagi kecuali surga. Yang dipermasalahkan ini hadirin, setelah habis haji, habis umroh ini, menahan sisa-sisa hidup ini, bisa enggak menjadi manusia yang sukses sampai akhir hayat, menjadi manusia yang husnul khotimah. Soalnya begini dalam hadis ini hadirin, manusia dari kecil ahli pekerjaannya itu mengamalkan yang namanya untuk ke surga, tapi akhirnya kok mengerjakan pekerjaan neraka. Ini Pak, ada orang tadinya mengerjakan pekerjaan neraka, tahu-tahu akhirnya pekerjaan surga. Ini yang dipermasalahkan kan. Mulanya bapak-bapak, ibu-ibu yang haji sebelum umroh, jangan karena mentang-mentang sholat di sana 1 rakaat nilainya 100.000. Ya kan Pak? Sholat di Madinah 1 rakaat nilainya 1.000. Tahu-tahu pulang dari haji pensiun. Jangan Pak ya, jangan. Ini terus yang selanjutnya hadirin, orang yang tukang tamu to'am, tibul kalam, dan wa'absus salam dapat kedudukan yang tinggi di akhirat. Nah, dan untuk yang namanya kita pengen masuk ke surga itu sendiri hadirin, siapa orangnya? Alladzina amanu wa hajaru fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim
a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada inna Allah indahu ajrun azim. Nah ini Pak, jadi maksudnya begini, orang yang akan dimasukkan surga dasar pertama alladzina amanu, orang yang believe in, orang yang percaya kepada Allah. Allah itu adalah Tuhan kita. Habis beriman wahajaru, hendaklah Anda hijrah. Hijrah dari kenegatifan menjadi positif. Ya Pak. Nah, ini ibu bapak sedang hijrah, ini menambah ilmu. Jangan dari kecil sampai kakek-kakek agamanya seperti anak-anak. Kalau bisa lebih meningkat. Nah, contoh dulu bapak disuruh oleh orang tua, nah kalau habis sholat baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pernah diterangkan oleh nenek moyang kita, bapak kita, mama kita, pernah? Nah kalau memang berapa manfaatnya Bu? Nah, saya beritahu supaya dasarnya hadisnya, ya kan Pak? Disitanya supaya Bapak getol baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, ini karena dalam hadis yang diceritakan oleh Abi Hurairah, hadisnya itu yang menceritakan An-Nasai, Hakim dalam kitab Mustadrak, hadisnya Sahih dalam kitab Jamis Shogir halaman 601. Ini halamannya 601. Kalau buku kan 600 berarti 30 lembar ya Pak. 300 lembar saya baca ini. Masya Allah. Dan juga tulisannya Arab tuh, tidak ada artikel. Arab gundul lah ya Pak. Ya kitabnya kitab kuning lah. Tapi sekarang bukan kitab kuning lagi Pak, kertasnya kertas putih. Nah kertas kuning itu kayak gini nih Pak, ada lagi. Nah, ini. Oke, apa kira-kiranya? Khudu jannatakum. Ini dasarnya supaya bapak-bapak, ibu-ibu ini daripada ngelamun, ngerumpi orang, kita nabung sambil motong-motong terong atau kangkung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini bapak ibu ngomong ini tidak akan hilang Bu, tetap ada nempel di badan ibu bapak ya Bu. Kalau nggak percaya nanti buktikan sama-sama. Kalau kita sudah ke akhirat ya Pak ya, nah, yang menjamin kita ke surga itu apa kira-kiranya? Kalau tadi kan masalah harta ya Pak ya. Nah kalau sekarang kalau yang namanya masalah yang bukan harta ini. Khudu ambillah kamu semua. Jannatakum, surga kamu. Bayangkan kita sudah disiapkan surga hadirin. Tinggal ngambil, bagaimana ngambil surga ini supaya dimiliki oleh kita. Nah, minan nari dari neraka. Berarti kita mau dijebloskan ke neraka. Maka ambil supaya masuk ke surga. Bagaimana caranya? Qulu, omong atau ucapkanlah kamu semua subhanallah, maha suci Allah. Kan Bu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allahu akbar, Allah yang maha besar, al-akbar itu. Nah, terus dia lagi fa innahunna ya'tina yaumal qiyamah. Karena kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar ini ya'tina akan datang, hadirin. Akan datang
menemani kita nih datangnya. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Apa? Muqaddimat, di depan kita. Oh, kalau membacanya 33 Bu. Nah, kalau apalagi kalau membacanya subhanallahil azim wa bihamdi, nilainya lain 30 hadirin. Kalau yang namanya subhanallah nilainya 20. Nah, dikalikan 33 berapa itu banyak. Nah, itu pun innaki anun. Di dalam surga itu ada lembahnya. Tanamannya itu Bu, subhanallah, apa itu punya tanaman tasbih. Kenapa pakai tasbih? Pakai begini tasbih ini Bu, ini untuk mengingat. Karena barangkali bapak-bapak ibu-ibu punya aurat, punya amalan yang tetap. Barang siapa yang membaca istighfar 100 kali, ya kan Pak? Nah, maka nilainya begini. Barang siapa yang membaca kulhu 3 kali, nilainya ta'dilu sulusal Al-Quran, sama dengan pahalanya sepertiga satu Al-Quran. Sepertiga kan 3 kali kan Pak? Nah kalau begini, ispiro ya aku yo, ispiro yo, ya kan Pak? Nah tapi kalau lihat ini, alhamdulillah. Kalau saya aja begitu kok Pak. Kalau pakai tangan begini, mau la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah kan bro, mau 100 tuh berapa yuk nih. Tapi kalau ini kan ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini santai, jadinya 3 kali. Mau sekali, ini tekuk. Nah, mau 2 kali tekuk. Nah, 3 kali berarti udah 99 tambah 100-nya. Kan begitu Pak. Karena saya juga ngamalkan apa mangkola buhura kulis sholat. Nah, kan barang siapa yang habis sholat subuh membaca subhanallahil azim wa bihamdi atau subhanallah saja hadirin, baca mi'amarroh dan membaca la ilaha illallah wa hallala, ya, dan membaca tahlil la ilaha illallah 100 kali, maka kalau kita punya dosa sebanyak buihnya laut maka diampuni itu. Karena apa-apa, manusia kan semuanya nggak ada yang suci, nggak ada yang bersih. Memang waktu lainnya bersih, setelah mengenal lingkungan itu hadirin membuat derita. Deritanya apa? Seretnya nikmatnya Allah memberikan kepada kita itu tergantung hadirin. Allah kalau mau memberikan kebahagiaan pada orang itu dicoba dulu sabar atau tidak. Ini loh Pak, diberikan musibahnya. Dan juga dengan adanya begitu, sabar orang itu barulah. Ya contoh Nabi Sulaiman, hadirin kalau tidak sabar, ya enggak seperti memiliki bainal masyriq wal maghrib, antara timur sampai barat. Mulanya sampai di Jogja pun ada namanya negara Sleman. Ngomongnya nama Sulaiman, nah ngomongnya itu kerjaan Nabi Sulaiman. Bahkan kalau bahasa Google ada lagi Nabi Indonesia, Jawa yo. Untuk saya baca-baca di kami yang nanti kan Pak, kalau ini sih nggak ada Pak, yang satunya ya Allah ya Rabbi, ya bermacam-macam. Tapi jangan usah Pak, Nabi dan Rasul itu sudah diakhiri dengan Nabi Muhammad. Jadi yang subhanallah alhamdulillah tadi hadirin, kalau alhamdulillah berarti ibu bapak nanam yang namanya pohon hamdalah. La ilaha illallah berarti bapak menanam tahlil ataupun tauhid. Dan juga Allahu Akbar berarti tanaman takbir. Terus ya lagi ini di depan kalau ibu mau ke pasar ini Bu, di depan sudah ada kalimat tadi. Dan juga wa muaqibat, dan juga di belakang kita pun juga ini hadirin ada. Dan yang paling hebatnya segitu panasnya ini hadirin, karena yaumun la dzilla illa dzillu, pada hari itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari Allah, maka mujannibah, yaitu bisa menjauhkan dari panas.
Karena apa? Manusia ini rata-ratanya itu fidilli sodakotihi, di bawah naungan sodakohnya. Kita membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar selain zikir itu namanya sodakoh juga hadirin, yang berupa bukan yang namanya mal harta benda hadirin. Terus lagi wahuna al-baqiyatus sholihah, yang kalimat tadi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, ini amal soleh yang tidak pernah pudar, tidak akan hilang, nempel hadirin di badan kita. Karena apa? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in awwala marrah wa ilaihi turja'un. Semua dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa ngomong hadirin, walaupun tidak punya mulut. Mulanya ibu, bapak kalau haji umroh, kalau tahalul gak usah sayang-sayang ngukur rambutnya, yang atlung kali aja, aduh kasihan. Tunggu lagi babu, tunggu lagi bu, bisa nggak diganti dengan ketiak? Ya, ini jangan kayak masih ketumpai itu yang sudah kemarin, hampir 1 tahun cepet yuk. Tanggal 14 pada berangkat, soalnya kalau Jakarta hari-hari ini berangkat awal ya, di Pontianak tanggal 14-an. Oke, selanjutnya ada yang berbahagia. Terus bagaimana kira-kiranya kalau yang ini mengatakan demikian subhanallah, itu alladzina amanu, orang yang beriman. Oh, apa gunanya? Aku tak beriman, tak percaya. Ini karena dasarnya artinya nggak ada keimanannya. Kalau dia iman, insya Allah manfaatnya begitu. Maka setelah udah iman, hajaru, hijrah. Hijrah yang tadinya hadirin kita ini, yang tadinya amalnya sedikit, karena hijrah kepada kebenaran ini hadirin, insya Allah jadi kesempurnaan badan kita. Dan wajahadu fi sabilillah, hendaklah kita berjihad. Jihad itu usaha, sungguh-sungguh. Kita baca ini hadirin, baca subhanallah saja termasuk jihad. Mau mengucapkan 1000 kali aja kadang-kala, nah hatinya tuh males banget, kadang-kadang suruh yang namanya subhanallah 100 saja, Allah lama yuk. Nah ini pak, jihad itu jadinya. Jihad itu sungguh-sungguh, bukan hanya memerangi orang, enggak pak. Itu yang namanya jihad yang lain lagi. Tapi jihad fisabilillah ini adil merangi diri sendiri. Kan ada jihad fisabilillah bi amwalihim, ada dengan harta bendanya. Harta benda kita mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini harta benda kita hadirin. Oke lah. Saya tanya, ibu punya baju berapa bu? Tanya. Ibu bajunya cuma ini. Ini pun belum tentu. Karena begini, Allah subhanahu wa ta'ala menjamin kepada manusia, man ra'a ilal masjid, barang siapa yang pergi dari rumah menuju ke masjid, tahu-tahu wa mata, dia itu meninggal dunia, itu ada dominun Allah, menjadi yang jaminan Allah akan dimasukkan ke surga hadirin. Tahu-tahu pakaian ini dipakai enggak bu? Enggak. Dan dia apa bu? Nah, hanya berapa meter bu? Nah ini contoh. Nah ini mulanya badan kita ini adalah harta kita yang akan ngomong dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mulanya nggak usah khawatir ibu bapak pergi ngaji ini bu, ada manfaatnya semua, jaminan Allah. Jaminan Allah. Ini antara lain ya, kalau nggak percaya nanti sebutkanlah di belakang. Oke, selanjutnya wa anfusihim, dan juga jihad dengan diri kita, dengan badan kita, jiwa raga kita hadirin. Silakan diri kita ini bagaimana? Wah mau sungguh-sungguh, maka akan a'dhamu darajat indallah. Kalau kita sudah amanu hajaru jahadu fisabilillah bi amwal anfusihim, a'dhamu darajat, derajatnya tinggi hadirin. Wa ulaika humul faizun,
orang yang telah amanu, hajaru hijrah, dan juga jahadu fisabilillah di amal bangshihim. Orang ini adalah orang yang mendapatkan kemenangan. Apa kemenangannya? Yubashiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Nah ini Pak, yubashirum Allah rabbuhum, Tuhan mereka yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yubashiruhum, memberikan atau menggembirakan, memberikan kabar gembira kepada orang itu dengan apa? Birahmatin minhu, dengan rahmat Allah. Mulanya kalau orang itu selalu diberi rahmat, enak hidupnya, adil, awet tua, awet muda. Iya Bu. Karena apa? Tandanya senyum. Terus ini kakek-kakek nenek manyun terus. Apalah Bu, gak usah manyun terus, tambah tua. Ya Bu ya, senyum, senyum Bu. Benar. Dan juga kalau yang namanya senyum nggak loyo Bu, Pak, nggak loyo. Ya, dia kayak Mas Muto, padahal udah lebih tua daripada saya, nah, masih ganteng. Ini ada Bu. Terus yang lagi, waridwanin, dan juga diberikan oleh Allah kebahagiaan, keriduan Allah. Ridho Allah itu apa Bu? Yaitu segala macam yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diterima dengan qanaah, dengan bersyukur, maka ada keriduannya, manfaatnya. Contoh, wa kulu washrobu halalan thayyiba, makanlah dan minumlah yang enak, yang lezat. Karena kalau tidak ridho Allah subhanahu wa ta'ala jadi penyakit. Tapi karena ridho Allah, alhamdulillah seger. Ya jangan seperti saya kurus-kurus juga sehat nih Bu. Betul, mulanya Bu Hajar, Pak sehat, alhamdulillah, nah, kan begitu. Yang penting kan sehat, insya Allah bisa sampai ke sini ya Bu ya. Nah juga diberi hebatnya wajana, diberi surga-surga. Surganya milik, hadirin, mau pilih yang mana? Lahum fiha na'imun muqim. Bagi mereka ini dalam surga itu yang mendapatkan yang namanya kesenangan yang kekal. Nah kesenangannya apa Bu? Mau apa Bu? Coba aja kalau kita masuk surga Firdaus ini, bahwa surga Firdaus itu hadirin yang namanya apa? Perhiasannya itu tadi, perhiasannya pertama adalah demin dahabin, dari emas. Wa khulliyatuha, perhiasannya semuanya apa yang dipakai itu juga emas. Wa aniyatuhuma, di tempat minumnya, makannya emas, hadirin. Wa ma fihima, dan sesuatu yang ada di dalam dua surga Firdaus itu, hadirin, itu semuanya emas semua. Nah, dan yang kedua, dua ini Majuna Firdaus itu adalah Firdaus semua, yaitu khuliyanya, perhiasannya perak, dan juga wa aniyatuhuma, yang namanya alat makannya, alat dan sebagainya itu perak semua. Wa ma fihima, yang paling hebatnya hadirin, wa ma bainal qaum wa baina ayyantu ila rabbim illa rida al kibriya. Dan tidaklah di antara manusia ini hadirin yang ada di surga, dan di antara mereka melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanya illa ridaul kibriya, dengan yang namanya kain kebesaran daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wajifi jannati adn. Ya, mereka itu berhadapan dengan Allah, melihat Allah di surga yang Aden. Surga Aden ini Bu, surga Aden yaitu yang penuh kenikmatan. Apa? Hadi al-anhar tashubu min jannati adin summa tasadda ba'da dzalik anharon. Rawahu Ahmad fi Musnadihi, Tabrani fil Kabir, hadisun sahih Jami' Shaghir halaman 557. Artinya hadirin, ini adalah yang namanya sungai-sungai yang mengalir dari surga Aden, kemudian naik sungai. Setelah itu sungai yang dari surga Aden naik ke sungai-sungai yang lainnya.
Sungainya di sana macam-macam, Bu. Ada Telaga Kausar, ya tukang memberi minuman ini namanya Telaga Kausar, hadirin. Insya Allah, jadi jangan khawatir kita menginfakkan walaupun hanya seteguk, ini udah Telaga Kausar, hadirin. Ini antara lain. Jadi ada keuntungan bagi orang yang mau menginfakkan. Dan yang paling supaya Bapak tahu berapa sih kira-kiranya yang namanya pintu surga itu, ya Pak ya? Al jannatu laha samaniyatu abwab. Surga itu punya 8 pintu. Nah, tapi ada pintu yang khusus, hadirin. Khusus kalau orang yang tukang puasa, ini hadirin apa puasa Ramadan, ini karena puasa yang paling baik itu puasa Ramadan, hadirin. Karena 30 hari berjurut-jurut. Ini adalah namanya pintu royan, dan hanya yang memasukin melalui pintu royan adalah orang yang puasa. Dan sementara wan naru laha sab'atu abwab, sementara yang namanya neraka mempunyai 7 pintu. Nah, 7 pintu. Terus lagi hadis yang diceritakan oleh Abi Hurairah juga, al jannatu mi'atu darajah. Surga itu hadirin mempunyai 100 tingkat derajat. Nah, tangga. Nah, Pak, tangga itu. Ma baina kulli darajat kama bainas sama'i wal ard. Bahwa sesuatu di antara 2 derajat antara tangga pertama ke tangga 2 ini, hadirin, jaraknya seperti langit dan bumi. Bayangkan, hadirin, Masya Allah. Kayak apa itu besarnya. Dan yang paling hebatnya ini, hadirin, al jannatu mi'atu darajah, surga ada 100 derajat, walau annal alamin istama'u fi ihdahunna wasa'athum. Artinya, kalau manusia seluruh alam semesta ini kumpul, hadirin, di salah satu derajat di tetangga, ini cukup semuanya. Padahal makhluk Indonesia berapa, Bu? Berapa juta, Bu? Nah, kecil, baru berapa persennya. Ya kan, Bu? Ini antara lain masuk semua ke sana. Terus setelah itu, hadirin, khalidina fiha abada, mereka itu kekal dalam surga selama-lamanya. Innallah indahu ajrun adim, bahwa di sisi Allah ini Allah memberikan pahala yang besar. Pahala yang besar ini adalah surga. Nah, untuk membuktikannya surga ini, hadirin, Bapak Ibu yang mau haji ataupun setelah haji, kalau pergi haji jangan sayang-sayang ya Bu, hidungnya ciumkan ke kemana, Bu? Ke Ka'bah itu ya, Bu. Kalau tidak mencium, megang, mengelus. Syukur-syukur kalau saya dulu tuh Pak, setiap malam kalau saya tawaf itu pasti kayak gini saya usapkan semua. Dari ujung ke ujung, dari mulai dari Hijri Ismail sana langsung gitu. Karena yang pertama sampai ke makom Ibrahim kan jubel-jubel. Maka kalau sudah yang namanya Hijri Ismail desak ke situ, wah enak. Ini antara lain, hadirin, padahal pada waktu itu haji akbar. Tapi bagaimana enak dari orang kecil tuh. Nah, kan orangnya kan ketiaknya gitu lah. Ini kan gini, oh set. Ini antara lain. Ya, ini antara lain saja. Oke, supaya ibu bapak ngerti bahwa al-hajarul aswad nih, hajar aswad ini adalah min hijaratil jannah, yaitu batu tidak sembarang batu, Bu. Hajar aswad itu adalah hijaratil jannah, yaitu batu surga. Wa ma fil ardi minal jannah ghairuhu. Di dunia ini tidak ada batu dari surga kecuali batu aswad itu, hajar aswad. Wa kana abyadu kalma. Yang namanya hajar aswad itu, Bu, adalah lebih putih seperti air.
bahkan lebih putih dari salju, Bu. Ini antara lain. Walaula masahu mirrejil jahiliyah mama saudu ahatin illa bariun. Bahwa yang namanya kalau toh yang namanya Hajar Aswad itu tidak karena dikotorin oleh orang jahiliyah, niscaya yang namanya Hajar Aswad itu tidak rusak dan juga tetap masih putih, hadirin. Tapi karena ulahnya mereka yang jahiliyah itu sendiri, maka Hajar Aswad menjadi yang namanya hitam. Terus lagi untuk penguatnya supaya kuat, hadirin, yaitu Hajar Aswad itu Al-Hajarul Aswad yakutah min baydo min yakutil jannah. Hajar Aswad itu adalah permata mulia atau yakut yang putih dari permata yang mulia dari surga, yaitu dari surga, hadirin. Wa idza sawatu khotayal musyrikin. Bisanya Hajar Aswad itu hitam karena kesalahan-kesalahan orang musyrik, orang yang mensyirikatkan Allah, hadirin. Ini zamannya Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim dibakar itu, Pak. Ini gara-garanya ini, Pak. Jadi bisa menjadi hitam. Yub'asu yaumal qiyamah. Yang namanya Hajar Aswad itu akan dibangun atau dikirimkan pada hari kiamat terus seperti Gunung Uhud. Tahu kan Bu Gunung Uhud? Dari Masjid Madinah itu kelihatan Gunung Uhud itu panjang. Ya Bu ya. Terus lagi yashhadu liman istalamahu wa qabbalahu min ahli dunia. Dan Hajar Aswad akan menjadi saksi, hadirin. Menjadi saksi bagi orang yang mengelusnya. Mengusap, mengelus dulu. Dan kalau saya elus begitu langsung disini nih. Oh, rupanya lebih halus Hajar Aswad daripada pipi saya. Begini kan Pak. Mulanya manusia nggak boleh sombong karena lebih halus itu. Terus lagi wa qabbalahu min ahli dunia, dan akan menjadi saksi bagi manusia yang ahli dunia, ini warga dunia yang menciumnya. Subhanallah, jadi saksi bagi orang yang memegangnya, mengelusnya dan menciumnya. Saya mencium Hajar Aswad, lebih enak mencium Hajar Aswad daripada mencium istri saya. Karena apa? Saya mencium istri saya tak pernah nangis. Iya Bu, di sana saya mencium Hajar Aswad nangis Bu. Kalau mencium istri saya, Dek lagi Dek. Dia nangis. Ini ya Bu ya, hebatannya ya Allah ya Rabbi ini untuk yang itu. Dan juga untuk menguatkan Bapak lagi Pak, supaya Bapak Ibu mengerti. Hadisnya itu adalah Ikrimah mauqufan. Al-hajaru yaminullah. Hajar Aswad itu adalah sumpahnya Allah, hadirin. Sumpah, ya Bu. Faman masahau faqad baya Allah. Barang siapa yang mengusap Hajar Aswad, maka berarti orang itu telah berbaiat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu made in-nya made in Allah. Nah, untuk yang namanya manusia yang jaminan masuk surga ini Bu, tadi kan saya ngomongkan Ibu yang pergi masjid saja kan Bu. Nah, ini saya sampaikan supaya Ibu getol dan Bapak getol juga untuk memperjuangkan yang 6 ini. An Aisyah, diceritakan dari istri Nabi Muhammad yang bernama Aisyah. Satu-satunya istri Nabi Muhammad yang paling banyak menceritakan hadis Nabi Muhammad adalah Aisyah, hadirin. Karena apa? Karena Aisyah masih muda, jadi cerdas. Kalau yang lainnya kan mak janda ya Pak ya. Nah kalau ini kan perawan itu Pak. Jadi pinter, masih cerdas. Apa? Khisalus sittin. Khisalu sittin ma min muslimin yamutu ayyudkhilahul jannah. Artinya Bu, ada 6 hal, hadirin. Ma min muslimin yamutu fi wahidatin minhunna illa kana dhaminan 'ala Allah ayyudkhilahu al jannah. Artinya, tidaklah seorang manusia muslim yang meninggal dunia dalam salah satu dari 6 ini, hadirin.
meninggal dunia karena termasuk dari golongan yang 6 ini salah satunya. Nah, kan bukan hanya 6-6-nya kan Pak, salah satunya saja yang 6, kecuali orang itu menjadi jaminan Allah untuk ayyudakhilau al-jannah, untuk dimasukkan, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan orang itu ke surga. Yang pertama, Bu, rajulun kharaja mujahidun, kharaja mujahidan, orang yang keluar dari rumah berjuang. Ibu dari rumah ke sini ini berjuang, Bu. Berjuang bukan saya katakan bukan hanya berperang ya Pak ya. Nah, ini ibu dari rumah menuju ke sini berjuang. Berjuang tolabul ilmi, karena untuk mencari ilmu ini hadirin, orang yang beruntung hadirin, yang muallimnya ataupun orang yang santrinya ini dapat pahala semua, surga semua. Karena masyarakat barang siapa yang mengambil jalan untuk tolabul ilmi, berarti thariqan ilal jannah, dia itu sedang mencari jalan ke surga. Terus ya lagi, apa kira-kiranya? Orang yang keluar dari rumah itu mujahidan, dengan berjihad. Fa'in mata fi wajihi, apabila orang itu meninggal fi wajihi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kana dominan Allah, orang itu di hadapan Allah ini menjadi jaminan bagi Allah untuk memasukkan orang yang jihad tadi untuk dimasukkan ke surga. Satu. Yang kedua ini yang paling kadang-kala ngeri nih, tapi untung nih Mas Haji, yang untung. Nah, tapi semuanya juga berarti kalau yang mengantarkan ini untung juga. Nah, ini apa? Warajulun tabi'a janazatan, seseorang yang mengikuti jenazah. Berarti ke kubur ya Bu ya, mengantar. Fa'in mata fi wajihi, apabila orang yang mengantar almarhum almarhumah meninggal dunia. Ini Pak, sudah mengantar orang meninggal dunia, ngantar dia meninggal dunia. Nah ini Pak, ada nggak terjadi Pak? Oh ada, paling juga orang itu lagi nengok orang yang sakit, yang sudah cengat-cengat, tahu-tahu yang datang malahan meninggal duluan. Ada yang begitu Pak. Ini apa ya? Ya karena umur ketahui Pak. Jadi orang yang mengikuti jenazah, apabila dia meninggal dunia fi wajhi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kana dominan Allah, itu menjadi jaminan Allah, tanggungan Allah untuk kemana? Dimasukkan ke surga. Yang ketiga hadirin, warajulun tawaddoa, seorang yang wudu. Ambil wudu, mulanya kalau wudu bener kan ya Bu ya, fa'asanal wudu, langsung dia itu membaikkan wudu. Nah mulanya kalau wudu itu hadirin kita harus bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah ya Bu ya. Pertama, kalau pakai keran, tangannya dicuci, baca bismillah dulu, dicuci Pak ya. Ini sudah dapat pahala, ini kotoran-kotoran dosa maupun kotoran yang jasmani ini keluar semua ya. Tapi belum nyawa itu belum, ini karena sunnah. Nah setelah itu kumur juga hukumnya sunnah. Karena apa? Walaupun sunnah bisa menghilangkan penyakit bau mulut dan dosa yang keluar dari mulut. Terus masukkan air ke hidung. Ini juga banyak dosanya hadirin. Ya secara jasmani, debu-debu ini. Apalagi kalau diisap begini apa ya, insya Allah obat pilek juga. Tapi kadang-kala ya susah juga ya Mas. Ada senang soalnya gitu. Ini antara lain. Barulah nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Nah ini wajib. Mulanya saya pesan sama ibu bapak, kalau mengambil air wudhu lepaskan pecinya. Kalau ibu lepaskan kerudungnya. Jangan apa auratnya wanita, terang-terangan Bu. Saya laki-laki ya Bu. Laki-laki ini nafsunya cuma satu, tapi induknya
Tapi kalau perempuan itu nafsunya 9. Mulanya saya mencintai wanita bukan karena satu nafsu, karena ada di kepala, enggak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki karena nafsu semua, Bu. Saya mencintai itu. Ya, iya toh. Saya nggak mungkin, Bu, Ibu lepaskan itu. Saya cinta belum tentu. Ya, Bu ya. Daripada nggak menjadikan pahala, daripada nanti ibu mukanya cemerlang, kepalanya nggak cemerlang, kan jelek kan, Bu. Ibu punya motor kalau bagus semua kan bagus kan, Bu. Wah, luar dalam hebat kan begitu. Kalau yang namanya ininya bagus, ininya oke wah ya jelek lah jadinya. Nah itu, Bu. Oke, dibuka. Dan juga untun rambut dari gini, Bu, dari sini. Jangan sampai tidak basah. Mulanya kan yang namanya lepaskan itu tujuannya supaya basah ininya, Bu. Dan tolong digosok. Jangan sayang dengan bedaknya. Bedak murah, Bu. 1 juta bisa 1 tahun. Nah, percaya mulat. Dan kalau memang ibu habis bedaknya, minta sama suami. Mas, pengen nggak kira-kira istrimu itu tetap cantik? Ya, bedakan lah. Nah, gitu loh, Bu. Ya, Bu ya. Dan juga ibu kalau nggak bedakan rugi sendiri. Bapaknya masih muda, istrinya nenek-nenek. Nah, nanti akibatnya cari lagi. Ya, Bu ya, ini antara lain. Oke. Jangan tersinggung, Ibu, ini contoh aja, Bu. Oke. Jadi wudu ini, Bu, wajib. Baru tangan. Mulanya ini kalau pakai baju ininya logrokan, Bu, jangan merepet-merepet. Nah, nih dari sini semuanya. Akannya dibuka kan gini, Bu. Nah, karena kalau yang namanya begitu, kan begitu susah. Akibatnya basah, ya kan, Bu? Yang lain wajib. Terus baru kepala. Kepala ini wajib, Bu. Maka mau ikut imam siapa? Kalau Imam Malik begini, Bu. Supaya yang namanya semuanya cemerlang. Kalau Imam Syafi'i minimal 3. Tapi jelek juga, Bu, kalau gini. Loh, ininya hitam, ininya putih sedikit. Ini yang jelek ya. Tapi zaman sekarang hebat itu, rambutnya di macam-macam. Ya. Ini Pak ya. Oke, selanjutnya. Ini wajibnya kepala. Telinga ini, Bu, sunnah. Tapi walaupun sunnah tolong gini kan. Supaya jangan budeg. Tahu budeg, Bu? Ya telinga. Kalau udah mulai tua itu memang mulai, Bu. Mulai song-song. Ya nggak tahu lah karena apa kesumpel atau apa. Karena rupanya kesumpel banyak dosa. Oke. Baru kaki ini wajib minimal sampai mata kaki, ya, Bu. Nah, syukur-syukur sampai ke sini dengkul, ini antara lain. Maka kalau sudah sempurna, andaikan dia tuh habis wudhu nek meninggal dunia, maka karena dominan Allah, dia jaminan Allah hadirin untuk ayyudhilahu al-jannah, untuk dimasukkan ke surga. Habis begitu, yang keempat, summa kharaja. Orang habis wudhu di rumah barangkali wudhunya keluar ke masjid untuk sholat. Baru di tengah jalan nek mati. Nah, ini kan contoh, ini kan supaya ngerti lah, nek mati aja lah gitulah. Nah, langsung meninggal dunia hadirin. Maka orang ini adalah karena dominan Allah. Itu juga jaminan Allah ayyudhilau al-jannah. Mudah kan Pak ya, Mbak yang masuk surga kan Pak? Tapi sulit Pak. Karena bakhufatul jannah bil makari. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang merisaukan. Risau. Mau wudhu begini,
ngada-ngada, risau aku nih. Mau ke masjid, risau ini. Nah, akan begitu. Mau ke masjid silakan aja Bu, pakai sarung ke, pakai celana ke, boleh. Asal harus ngerti bahwa auratnya wanita seluruh badan kecuali muka dengan telapak tangan. Kalau auratnya laki-laki waktu sholat yaitu dari pusat sampai ke dengkul, kan begitu. Tapi ya kan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah tuh ganteng dan senang sama orang yang ganteng. Kalau pakai baju kan ganteng ya Pak. Kalau nggak pakai baju ganteng nggak Pak? Bu, kalau memang pakai baju cantik kan Bu. Kalau tidak pakai baju, alhamdulillah. Nah kan begitu. Dan juga innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah tuh bersih. Senang sama orang yang bersih. Kan begitu Bu. Terus yang kelimanya, warajulun fi baitihi la yaghtabu al muslimin. Orang ada di dalam rumahnya Bu. Tahu-tahu di rumahnya ini nggak ada orang yang tukang bohong. Tukang bohongin orang Islam. Mulanya ini Pak, anak cucu kita tuh hati-hati. Supaya kita ini tergolong orang yang jadi jaminan Allah. Di rumahnya tenang. Tahu-tahu ada pembohong. Tukang bohongin orang-orang Islam. Anak, nah kamu sudah makan belum? Nah inilah kadang-kadang orang tua mengajarinya, kalau ditawarin oleh orang makan belum, sudah. Padahal udah lapar ya Pak. Jadi orang tua kadang-kadang ngajarin begitu, dibohongin jadinya. Ada hal yang diomongin orang muslimnya mau memberi makan, taruh sudah. Ini Pak, maka kalau dia di dalam rumah ini tidak ada orang yang bohong terhadap sesamanya, yang muslim ini Pak, maka kalau meninggal dunia ini, maka jaminan Allah untuk dimasukkan ke surga. Yang keenam ini hadirin, wala yajru ilayis sakhotan wala tabiatan fa in mata fi wajhi kana domina ala Allah. Nah ini. Dan juga orang tersebut di dalam ada orang yang bohong, jangan orang itu terbawa, terseret untuk berbuat bohong. Nah ini. Dan juga jangan membenci, jangan istilahnya murka hadirin. Dan juga jangan mengikuti orang yang bohongnya itu sendiri. Nah kalau dia itu meninggal dunia, maka ini orang menjadi jaminan Allah untuk masuk ke surga. Selanjutnya hadirin, tamamun nikmat dukhulul jannah. Oh iya. Dan untuk kesempurnaan daripada nikmat yaitu dukhul jannah wal fauz minan nar, dan juga selamat daripada api neraka. Karena ini udah gunduk ini barangkali hujan, jadi cukupkan dulu ya Pak ya. Padahal sebenarnya begitu. Yang terakhir, samanul jannah la ilaha illallah. Harganya surga itu adalah la ilaha illallah. Mulanya ibu bapak, jangan sampai satu hari satu malam tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirul kalam, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena cuacanya mau hujan. Jadi kami ucapkan lagi kurang lebih mohon maaf. Waalaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi Bapak Ibu sekalian, saya nyampaikan amal dari Bapak Amir, kemudian saya baca di malam Jumat saat saya bisa diundang ke rumahnya. Beliau punya hajat yaitu meninggalkan putranya. Saya sambut oleh salah satu. Jadi Bapak dan Ibu semuanya diundang malam Jumat saat bisa. Mudah-mudahan saya semuanya dan yang tidak hadir boleh diketok keluarkan, boleh dikasih tahu yang tidak hadir karena barangkali diri adalah kita membaca. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.